Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Alkitab menyebut Nuh sebagai pemberita kebenaran. Ketika kita memikirkan Nuh, biasanya yang terlintas dalam pikiran adalah bahteranya. Kita membayangkan sebuah kapal yang begitu besar ya, sangat besar. Hewan-hewan yang masuk ke dalamnya, hujan yang turun tanpa henti, air bah yang menutupi seluruh bumi. Namun ada satu detail yang sering kali terlewatkan. Alkitab menyebut Nuh sebagai pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 5. Selama kurang lebih 120 tahun, kita bisa baca di Kejadian 6 ayat 3 ya. Nuh membangun bahtera sambil memperingatkan dunia yang telah dipenuhi kekerasan, kerusakan moral, dan kejahatan yang terus-menerus. Kejadian 6 ayat 5 dan ayat 11-12. Tahun demi tahun ia berkhotbah. Tahun demi tahun ia bekerja. Tahun demi tahun orang-orang memperhatikannya. Mereka melihat bahtera itu semakin besar. Mereka mendengar peringatannya. Mereka menyaksikan imannya. Namun ketika air bah akhirnya datang, hanya 8 orang yang diselamatkan di dalam bahtera. 1 Petrus 3 ayat 20. Pikirkan hal itu. Jika keberhasilan diukur dari hasil yang terlihat, banyak orang saat ini mungkin akan menyebut pelayanan Nuh sebagai sebuah kegagalan. Tidak ada kebangunan rohani besar-besaran, tidak ada pertobatan massal, tidak ada bangsa yang berbalik kepada Allah. Hanya satu orang yang dengan setia menaati Allah di tengah generasi yang sebagian besar menolaknya. Tetapi Alkitab tidak pernah menggambarkan Nuh sebagai seseorang yang gagal. Mengapa? Karena ukuran keberhasilan Allah berbeda dari ukuran kita. Kita menghitung jumlah, Allah menghitung kesetiaan. Kita mencari hasil, Allah mencari ketaatan. Kita berfokus pada apa yang terjadi di sekitar Nuh, Allah berfokus pada apa yang terjadi di dalam diri Nuh. Pencapaian terbesar Nuh bukanlah bahwa ia membangun bahtera. Pencapaian terbesarnya adalah bahwa ia hidup berjalan bersama Allah. Sebelum Nuh menjadi seorang pembangun, ia adalah seorang yang percaya. Kejadian 6 ayat 9 berkata, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Itulah hal pertama yang Alkitab ingin kita ketahui tentang dirinya. Kesetiaannya ada sebelum air bah. Ketaatannya ada sebelum bahtera. Perjalanannya bersama Allah ada sebelum segala sesuatu yang lain. Ibrani 11 ayat 7 menjelaskan inti kisah Nuh. Karena iman, maka Nuh setelah ia diperingatkan oleh Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan takut akan Allah mempersiapkan sebuah bahtera. Perhatikan urutannya. Allah berbicara, Nuh percaya, lalu Nuh taat. Ketika Nuh mulai membangun, belum ada air bah. Tidak ada bukti yang terlihat. Tidak ada awan badai. Tidak ada tanda bahwa penghakiman sudah dekat. Segala sesuatu tampak normal. Namun Nuh mempercayai firman Allah lebih daripada apa yang dapat dilihat oleh matanya. Itulah iman yang alkitabiah. Iman bukanlah percaya karena keadaan terlihat masuk akal. Iman adalah percaya karena Allah telah berfirman. Siapapun bisa percaya setelah hujan mulai turun. Nuh percaya ketika langit masih cerah. Siapapun bisa mempercayai Allah ketika penghakiman sudah terlihat. Nuh mempercayai Allah ketika peringatannya masih tampak jauh. Karena itulah kitab Kejadian berulang kali menekankan ketaatannya. Kejadian 6 ayat 22. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan sekali lagi, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kejadian 7 ayat 5. Ia tidak bernegosiasi, ia tidak berkompromi. Tidak.
Ia tidak menaati sebagian saja. Ia hanya mempercayai Allah dan melakukan apa yang Allah katakan. Dunia di sekelilingnya menolak untuk mendengarkan, tetapi Nuh tidak pernah berhenti percaya. Budaya di sekelilingnya semakin rusak, tetapi Nuh tetap berjalan bersama Allah. Mungkin orang-orang menertawakan bahtera itu, mengejek pesannya, dan mengabaikan peringatannya. Tetapi Nuh terus melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan mungkin inilah pelajaran yang banyak dari kita butuhkan hari ini. Mungkin Anda sedang berdoa bagi seseorang yang belum berubah. Mungkin Anda sedang membagikan kebenaran Allah kepada seseorang yang menolak untuk mendengarkan. Mungkin Anda sedang melayani dengan setia tanpa mendapatkan pengakuan. Mungkin Anda sedang menaati Allah dan bertanya-tanya mengapa belum melihat hasil. Ingatlah Nuh. Tanggung jawab Anda adalah kesetiaan. Hasil akhirnya adalah urusan Allah. Keberhasilan terbesar dalam kehidupan Kristen bukanlah menjadi populer, berpengaruh, atau mendapatkan pujian. Keberhasilan terbesar adalah mendengar Allah berbicara dan memilih untuk taat. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melakukan hal yang sama. Kisah Nuh mengingatkan kita bahwa kesetiaan tidak dibuktikan setelah hujan mulai turun. Kesetiaan dibuktikan ketika Anda masih membangun bahtera di bawah langit yang cerah. Praise the Lord, ya. Thank you Lord for this story of Noah, ya. Begitu taat dan setianya dia. 120 tahun dia membangun bahtera, memperingatkan orang-orang, ya. Wonderful story, ya. Oke, hari ini udah hari Selasa, ya. So God bless you. Have a wonderful Tuesday and a great week ahead. In Jesus' name, amen. See you again tomorrow. God bless.